الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فبالسند المتصل إلى الإمام المحدث والمؤلف رحمه الله ونفعنا الله والمسلمين بعلومه وأنواره آمين يا رب العالمين. Hadis ke-293. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Saikhani. Maksudnya As-Saikhani adalah Bukhari dan Muslim, yang merupakan paling tinggi derajat hadis adalah yaitu yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Yang lebih dari tinggi dari itu adalah muttafaqun alaih, ittifaq, sepakat antara Bukhari dan Muslim, lapasnya, matannya, hadisnya, kalimatnya, redaksinya yang dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini, di hadis yang ke-239 ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini namanya hadis kudusi, innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannati. Sesungguhnya Allah akan menggunakan fi'il yaqulu, fi'il mudhari'. Nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala akan bersabda li ahlil jannah, kepada semua penghuni-penghuni ahli surga. Apa kata firman Allah? Apa firman Allah kepada ahli surga? Ya ahlal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga dari dunia sampai akhirat. Sebagai upaya usaha agar menjadi ahli surga dari dunia, ya caranya adalah menghadiri pengajian. Pengajian muzakarahnya, pengajian ma'hadnya, pengajian dimanapun. Nantinya jika kalian hadir pengajian tersebut, maka itu adalah upaya, usaha untuk menjadikan diri menjadi ahli surga dari dunia tentunya. Tamat Anda ma'had nanti, ya silahkan buka pengajian, hadiri pengajian, isi pengajian. Berarti itu sudah kita melakukan upaya usaha agar menjadi ahli surga dari dunia sampai akhirat. Kalau orang itu malas hadiri pengajian, malas mengadakan pengajian, ini kayaknya orang itu enggan, malas, tidak mau menjadi ahli surga. Makanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, salah satu guru beliau adalah Samsun. Tahu Samsun? Apa bahasa Indonesia Samsun? Jelo, matahari. Jadi salah satu guru Al-Maghfurlah adalah matahari. Maknanya apa? Bahwa beliau berguru ke matahari, maksudnya bukan matahari yang mengajarkan secara lisanul maqal, secara ucapan bersuara, tidak, tapi guru dalam bentuk lisanul hal. Nanti di ilmu balaghah kalian diajarkan ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Ucapan, pendidikan, pengajian yang bersifat maqal, ucapan. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu namanya maqal. Ya. Hukum salat sunat, hukum salat Jumat wajib, maqal namanya itu. Ada yang kedua namanya lisanul hal, yaitu tidak dengan ucapan tapi dengan hal, dengan cara, dengan bukti dan dengan fakta. Mana yang lebih kuat? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ucapan, pengajian secara hal, secara fakta
secara nyata itu lebih fasih daripada berdalam bentuk ucapan. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Kenapa? Karena yang namanya lisan ini adalah salah satu makhluk Allah yang paling dusta di atas dunia adalah elak. Tahun berhubung ima? Tidak bisa. Bisa dusta telinga? Tidak bisa. Kaki bisa berdusta? Tidak bisa. Buat tahun berhubung? Dia tahu. Mengeluarkan angin, dia tahu berhubung buat. Siapa yang bisa berhubung berdusta di atas dunia? Itulah lisan. Makanya nanti di hari akhirat hanya lisan yang diborgol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya di Yasin itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Afwah, lidah, mulut ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang namanya lisan jangankan kepada manusia, kepada Allah saja berani berdusta. Buat apa lagi pada manusia ndek demen gula-gula di si bawah ni. Makanya nanti di akhirat pun al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kalau tangan, kaki, yang lain semua akan bersaksi dan akan berbicara atas apa yang pernah kita perbuat di atas dunia ini. Lidah kita dikunci, mulut kita dikunci. Kenapa? Begitulah namanya lidah adalah salah satu makhluk Allah yang paling dusta elek bawon dunia. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wada'al hajara tahta lisanihi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menaruh batu di bawah lidahnya. Di bawah lisannya dia taruh batu. Hatta yushammu, sehingga bau mulut beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yushammu rihul kabid, kayak bau daging yang gosong. Kenapa demikian adik-adik? Karena itulah upaya usaha Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga lisannya. Adik hendak muni, adik hendak laluk rahos, karena beliau paham bahwa lisan ini adalah yang paling berbahaya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi jaga lidah. Itulah sebabnya nanti kalian jika belajar salah satu tarekat muktabar di dunia ini. Kan tarekat yang muktabar adalah 44 tarekat. Di antara sekian banyak tarekat, tentu tergantung negaranya. Kalau di Indonesia, tarekat yang paling muktabar, paling terkenal, ya Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah diciptakan adalah oleh Imam Qutbul Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Naqsyabandiyah yang menciptakannya adalah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi atau nama aslinya Ubaidullah Al-Ahrar. Itulah yang paling muktabar, paling terkenal di dunia pada khususnya, karena para kiai-kiai, para pendahulu-pendahulu itulah yang mereka ajarkan. Kenapa saya sampaikan kepada kalian? Supaya anda itu tidak mengingkari tarekat. Mungkin ada di rumahmu, ada di gobokmu bertarekat, lagu di kahboyan berjumat. Tidak ada kaitannya dengan tarekat, kaitannya dengan orang aring itu. Bukan salahnya tarekat. Oh, keluarga saya di desa saya lalu nerima tarekat ini, tapi kok tidak pernah saya lihat puasa. Apa sebab? Karena bulan puasa, bulan bun suruh puasa, bunia jandiin puasa. Waktu zuhur, berarti zuhur sin suruh sembahyang. Waktu sin suruh sembahyang, bunia jandiin sembah. Kembali siksa diri terpuasa jakan bulan manik Allah Ta'ala, Masya Allah. Bulan
puasa. Saya sendiri, saya pribadi pernah menerima pertanyaan seperti itu dulu. Baru-baru saya pulang kurang lebih ya 2007-2008. Saya pulang dari Mekah itu 2007. Saya ke Mekah, saya di Mekah tahun 99. Pulang 2007 dari 8 tahun. Jadi alhamdulillah sudah 8 kali saya berhaji jadinya. Ya, tapi haji yang terakhir yang 2007 itulah haji akbar kalau istilah sasak. Itulah yang wukufnya hari Jumat. Kalau haji wukufnya hari Jumat lipat gandanya sama dengan 70 kali haji. Itu keistimewaan kalau wukufnya hari Jumat. Nah, tatkala saya pulang, begitulah dia. Saya nyoba-nyobaan ceramah-ceramah, pidato-pidato lah. Ya. Akhirnya mendapat pertanyaan seperti yang tadi. Ya kan Pak Tuan Guru, kan bulan puasa. Angka ite lelah-lelah lapah katanya ya. Kebetulan musim itu adalah musim tembakau. Orang repot dengan maku. Repot dengan sawahnya, dengan pegawaiannya masing-masing. Saya jawab sederhana. Misalnya sekarang pelonggoh misalnya taek open, tahu open? Anu makunu, taek jok eraknya yang kelima, buteri njok bawa ndik menteri jok atas, polaklah naenmu. Tatkala polak naen membelim terjauh, rumah sakit. Saya sakit sebenarnya. Anu kan? Kan jaunim rumah sakit. Berarti saya sakit. Si dia sakit atau rumah no. Barulah dia sadar. Oh tentu deh katanya. Jadi begitulah mungkin bahasa sombongnya itu namanya. Putuh mungkin namanya ya. Di sana putuh jawabannya. Tanpa kita berpikir. Tidak pernah terpikir juga jawaban seperti itu. Tapi tiba-tiba secara spontan. Saya jawab dengan fakta yang ada. Ya, mungkin Anda jatuh dari rak-rak tembakau itu, jatuhnya ke bawah, pola kenainmu, terjauhlah jauh ke rumah sakit. Bu secara hakikat saya sakit. Baleno sakit atau side. Nah, makanya itulah barulah saya uraikan secara ilmu balaghah. Inilah namanya majas. Disebut tempatnya, disebut bulannya, tapi yang diinginkan adalah orang yang ada di bulan itu. Rumah sakit artinya rumah tahu dengan sakit. Bulan puasa artinya bulan tahu tegawe puasa. Ndin bulan nu ya gawean puasa nu. Lagu saya hidup elek bulan puasa. Demikian halnya dengan rumah sakit. Ndek rumah no sakit lagu dengan syarat li dalam menu. Itulah orang yang sakit. Begitulah dia apa namanya? Apa saya jelaskan tadi ini? Terlalu melebar. Apa saya jelaskan? Ada yang ingat? Imam Bahauddin An-Naqsyabandi rahimahullah mengambil alasan dalil tatkala dia berzikir. Karena tadi saya jelaskan bahwa tarekat yang muktabar berapa tadi? 44. Ya, Qadiri. Tapi yang muktabar terkenal di Indonesia itulah dia Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Jangan kalian mengingkari ajaran-ajaran tarekat itu. Ya memang ada. Ya, ada dia. Siapa penciptanya? Siapa pencetusnya? Ya kalau Qadiriyah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu. Ini saya ingat ini. Inilah kelebihan kita sudah ngaji sama beliau. Nah, ini namanya fakta namanya ini. Bukan hanya istilahnya bukan cerita. Saya ingat kata Al-Maghfurlah dulu. Tarekat yang paling berat, yang paling sekat, kata Al-Maghfurlah adalah tarekat Tijaniyah. Itu kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tarekat Tijaniyah yang paling berat. Itu kata Al-Maghfurlah. Sesampai saya di Mekah, saya dengar-dengar info
berita di pengajian bahwa yang paling berat adalah Saziliyah. Dan para masyayikh ulama-ulama biasanya bertarekat Saziliyah. Tapi dari sekian banyak ulama, dari sekian banyak ahli tarekat yang membuat tarekat, termasuklah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, masuk andil dia. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh punya andil dalam membuat tarekat. Bahasa sombongnya bahwa guru besar kita adalah termasuk orang yang diizinkan untuk membuat tarekat. Mungkin bahasa apa susah saya bahasakan. Sering saya bahasakan kalau tulab-tulab lama. Dari sekian banyak tuan guru, dari sekian banyak kiai yang membuat tarekat hanyalah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang lain-lain ya mengajarkan tarekat. Kiai ini, tuan guru ini mengajarkan tarekat. Apakah tarekat Naksabandiyah, apakah Qadiriyahnya, Tijaniyahnya, Saziliyahnya, Rifaiyahnya dan seterusnya. Mengajarkan namanya itu. Ya. Kalau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh membuat tarekat yang kita kenal dengan tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Kalau beliau membuat. Tapi di awal mulanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh juga mengajarkan tarekat Naksabandiyah yang beliau ajarkan. Siapa yang ceritakan saya? Almarhum guru saya, Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Tuan Guru Mahmud Yasin kata beliau, kita ngaji tarekat Naksabandiyah di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh malam pada tempat yang khusus, tersembunyi dan anggota terbatas. Itu kata siapa? Tuan Guru Mahmud Yasin. Ini yang ngaji langsung kepada Bapak Maulana Syekh. Beliau diajarkan tarekat Naksabandiyah, diajarkan. Ya, apakah ada masyayikh kita yang linsir? I don't know itu. Ya, coba nanti kita tanya insyaallah. Itu yang saya dengar langsung oleh dua telinga saya bahwa beliau Tuan Guru Mahmud Yasin di masa mudanya sebelum menjadi haji, sebelum menjadi tuan guru, sebelum menjadi masyayikh, beliau diajar oleh Al-Maghfurlah tarekat Naksabandiyah di jam 10 malam. Dan kita dipilih. Kalau tidak salah anggotanya yang beliau sebut itu antara 9 sampai 11 orang. Dipilih orang-orang yang diajarkan tarekat Naksabandiyah. Ya. Jadi maknanya apa? Supaya kita jangan kesiangan. Jangan kalian kesiangan nanti. Gara-gara Al-Maghfurlah punya tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, lalu Anda anggap beliau tidak tahu Naksabandiyah, beliau tidak tahu Qadiriyah. Ini namanya kesiangan. Kita di Nahdlatul Wathon dituduh oleh sebagian orang-orang awam. Apa katanya? Teparam tendik nauk Naksabandiyah, teparat tendik nauk Qadiriyah. Itu tujuan gua itu jelaskan kalian ini bahwa Al-Maghfurlah juga tahu Qadiriyah, tahu Naksabandiyah, tahu Tijaniyah, tahu semua tarekat. Miyak doang tahu. Jangan karena guru Anda, tuan guru Anda yang ada di rumahmu karena mengajarkan Naksabandiyah, mengajarkan Qadiriyah, mengajarkan tarekat-tarekat yang lain, lalu Anda anggap Al-Maghfurlah tidak paham, tidak tahu. Na'udzubillah hasya wa kalla. Jangan berprasangka seperti itu. Beliau sangat paham. Bun sampai tahu miyak, wah aneh. Bun sampai tersadu tahu pihak tarekat, wah aneh. Dia sekedar tahu ngamalan doang, tapi bisa juga membuat. Yang kedua, supaya kalian tidak kesiangan, tidak dikatakan kata dalam tempurung. Jangan kita punya tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, jangan juga kepedean. Jangan kita anggap tarekat yang dibuat oleh Al-Maghfurlah lebih hebat dari tarekat-tarekat yang dibuat oleh imam-imam. Ini keyakinan yang perlu diluruskan juga. Kalau bahasa kasarnya fanatik
buta. Kalau bahasa saya adalah kita wajib fanatik, tapi jangan berpikiran picik. Nah, ini jangan salah keyakinan. Ya, kita wajib fanatik kepada guru kita, tapi jangan sampai bertekad yang berlebihan. Kita akan anggap tarekat yang dibuat oleh Al-Maghfurlah akan lebih hebat dari tarekat yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir atau Imam Al-Ghazali punya tarekat namanya Ghazaliyah, Abul Hasan Az-Zazili punya tarekat namanya Saziliyah. Ya tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Ngerti kau? Mudah-mudahan kalian tidak salah paham dan tidak salah pengertian. Nah, inilah perlunya wawasan, perlu saya sampaikan seperti itu karena di zaman saya saja banyak para tulab-tulab mengingkari yang namanya tarekat. Saya alami sendiri di Ma'had. Tatkala kita sebut Naqsabandiyah, sebut Qadiriyah, apa ini jadi bahan olokan? Oh, tarekat Ganggamiyah. Itu memang di oknum-oknum yang mengajarkan tarekat, memang itu yang dia lakukan. Memang itu yang dia lakukan. Jadi wajar orang mengatakan, murid-muridnya itu yang mengatakan Ganggamiyah. Tapi jangan dituduh tarekatnya tidak baik, bukan. Orang aringnya yang tidak baik, yang mengajarkannya belum lengkap persyaratannya, tidak kuat syariatnya, akhirnya itulah yang terjadi. Ya, tapi sekarang alhamdulillah tidak pernah kita dengar di masa-masa saya. Di masa-masa saya selalu kalau kita sebut tarekat, ya sudah itu sudah sebagai bahan sindiran, tarekat Ganggamiyah. Ya karena yang ceritakan dulu memang pertama saya dengar dari guru saya itu, Tuan Guru Mahmud Yasin namanya. Beliaulah yang mengajar ini Mukhtarul Ahadis, beliau yang mengajar ini Anwarul Masalik. Jadi tapi sebelum beliau juga Bapak Maulana Syekh juga mengajarkan Anwarul Masalik yang kita aji ini. Nah, dulu kata beliau ada seseorang guru mengaku diri guru tarekat. Masya Allah, dia ajar muridnya wirid bertarekat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itulah dia. Dia doktrin muridnya. Dia berbicara yang gaib, berbicara tentang hal-hal yang bersifat nafahat, yang bersifat asrar. Tahu arti nafahat? Berfayudat, istilah dalam ilmu-ilmu orang bertarekat seperti itu. Ya, mungkin kalau bahasa Sasaknya wangsit katanya. Di Mahbadengah nih karena Anda anak kemarin ini. Kalau kita di Nahdlatul Wathon begini, mubasyirat. Nah, mubasyirat. Nanti kalau ada wangsit itu ada istilah-istilah sangat banyak sekali. Kalau Anda mau mengetahui istilah-istilah dalam bertarekat itu nanti Anda baca Risalah Al-Qusyairiyah namanya. Ya, yang dikarang oleh Imam Al-Qusyairi. Alhamdulillah khatam saya baca, khatam saya haji dulu di Masjid Madrasah Salatiyah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga alhamdulillah araklah ilmu arak doang kemadian selewat dua lewat. Arak doang kemadian sekek dua mana-mana majrur bil kasrah ulia engat telhano aja kan. Demikian juga dengan kalian. Nah, singkat cerita bahwa cerita dari Tuan Guru Mahmud Yasin dulu adalah mengajar kepada muridnya bahwa nanti ada wangsit, ada mubasyirat nanti, ciri tandanya seperti ini. Dia beritahukan cirinya, lamun kenyering idap, lamun arak cahaya ruan, lamun macam-macam lah gula-gula muridnya kan. Nah, begitulah cara. Ya, jadi maknanya ndek maling doang loe akal, arak doang oknum ustaz sak loe akal. Ini tarekat yang diajarkan adik-adik. Apa gawe dengan ajar tarekat? Wirid, zikir. Singkat cerita, pada satu waktu kata beliau, bun mati dilah. Wah karena taek pengajian nih wah. Wah taek makan, ya. Wah taek makan. Akhirnya mati nih dilah. Yen mati dilah bareh lamunara ida pengolam langan mudi. Nah iya wah no, sabar.
Sabar, semakin husuk. Ndak ngengoh-ngengoh angan. Ndak menjok daya, ndak menjok lauk, ndak menjok semama angan. Napengan angan, sirip kotor tasbih. Dim kanggo meleng, lamu meleng lalu nah bareh, borong mah mau. Nah itulah, ia tamulah dari Ustaz Papahno jaya. Jelap tegulak-gulak murid. Inilah yang tidak amanah makanya. Oke. Alhasil ya mati dila beganggam sekedi-sekedi. Akhirnya dia ganggam. Semula demakan tasbih, lain demakan karing. Potok piteun karingnya. Itulah yang terjadi. Makanya ya saran dengan luwe ende sekek sindure dah. Andene sekek sine dore jak mungkin. Ya kan? Lagu luwe lalu bun ganggam, akhir arak doang bekuih. Kan lain-lain model dengan ini kan ibarat sampi. Kalau Anda pernah anyam sampi, tahu ilmu sampi. Sampi jaran lamun wah toa, dot golam-golam rede menenu. Lagu lamun sampi bajang dik man nganak ngetikkan baren. Nah, mungkin itu juga yang terjadi. Lamun teganggam sawah nganak setengah lusin, lusin. Tidak ada masalah, sudah tidak ada senterumnya itu ya. Tidak ada apa-apanya. Tapi yang ini yang masih muda ini, yang belum anak, belum laku akan lain masalahnya. Itulah yang teriak, itulah yang bekuih. Ya akhirlah rebutlah dia. Akhirnya begitulah dia disembik dengan tarekat ganggamia. Nauzubillah. Nah, begitulah. Ya makanya secara hemat saya pribadi, kalau yang berzikir, berwirid, lebih baik tidak usah ikut yang nine. Karena besar ujian, besar cobaannya, mama baik aja. Ya kalau Anda nanti ingin buka majelis zikir, siapa tahu Anda sekian banyak ini nanti. Ada yang buka majelis jurumiyah, ada yang buka majelis hadrah, majelis selawatan, silakan. Ada yang TPK, ada yang majelis zikir. Begitu saya lihat di lapangan. Berapa banyak adik-adik, kakak-kakak kelas saya, alhamdulillah dia buka majelis zikir. Nah, paling aman, ya begitulah dia. Paling aman adalah kurangi yang perempuan. Ya kalau ada, ya silahkan. Lihat terus strateginya, karena banyak ujiannya. Banyak masa ilahnya. Ya, karena begitulah dia nanti tatkala melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang tidak biasanya dia lihat, karena senangnya, bahagianya, syukurnya kepada gurunya, nah nanti terkadang berlebihan. Di sanalah setan itu punya peluang untuk menggoda. Seperti kata Syekh Mustafa At-Tilimsani, ba'id baina ampasir rijali wan nisa. Napas doang embuk antara nina kanci mamunuh, jauhkan. Jangan dekat. Apa kena embuk terdoang badat kanci nina kanci mamu, barih ini nyenterum barih no. Ya. Begitu dia, tergantung anunya, tergantung wattnya. Ya kayak Anda nih, wattnya ini tegangan tinggi ini. Nah, bahaya nanti. Yang namanya kabel seterum, ndik mesti nyeterum, ndak punya lapis saja. Ada lapisnya, tebal lapisnya, lagu bocor sekecil, bisa juga nyedot Anda. Bisa juga diseterum. Makanya kata beliau, ba'idu baina ampasir rijali wan nisa. Ya, napasnya saja dijauhi. Seperti itulah. Nah, jadi begitulah cerita daripada guru kita almarhum Tuan Guru Mahmud Yasin, Allah yarham. Beliau masyaallah kepercayaan al-maghfurlah luar biasa kepada beliau, sehingga beliau diangkat menjadi koordinator ilmu hikmah. Kalau Tuan Guru Mahmud Yasin itu koordinator ilmu hikmah. Apa artinya ilmu hikmah? Ilmu-ilmu yang dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Beliau koordinatornya. Beliau juga dipercayakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk pegang keris. Ada yang mau nyumbang keris dari Bapak Maulana Syekh, nyumbangnya di Tuan Guru Mahmud Yasin. Di zaman saya, Masya Allah, banyak penipuan keris.
banyak penipuan-penipuan cincin, banyak penipuan-penipuan azimat-azimat di zaman Al-Maghfurlah ini. Kalau sekarang ada, saya anda heran, zaman Al-Maghfurlah doang banin gula-gula sih dengan lain. Apalagi sekarang sudah beliau tidak ada. Kalau kita mau sumbang keris yang asli yang dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh langsung adalah ngambilnya di Tuan Guru Mahmud Yasin kecil dia. Ya. Coba nanti tanya Tuan Guru Malik. Kan itu bijanya. Beliau lebih tahu dari saya. Nah, ya. Dari dulu di zaman Al-Maghfurlah banyak orang yang buat keris, miak nembe hagetan miak. Banyak yang buat cincin dulu kan ada gambar foto Bapak Maulana Syekh di cincin, dijiplak sama orang. Ada juga yang kalung pasak bumi itu pakai kuningan, orang buat semua. Bapak Maulana Syekh dia jual. Tapi itulah hebatnya karomahnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Orang yang tipu beliau justru itu yang dia sanjung. Dia sebut tiap hari, dia sebut kebaikannya, dia sebut. Beliau tidak sebut kejelekannya, tapi yang dia sebut adalah kebaikan. Itulah yang menipu, itulah yang merekayasa, itulah yang buat keris, itulah yang buat cincin rekayasa seperti itu. Nah, itu semua maknanya kalian harus berhati-hati dengan unsur penipuan seperti itu. Kita kembali kepada ilmu tarekat. Ya, panjang pembahasan ilmu tarekat itu adalah ilmu yang panjang. Intinya, poinnya kalian jangan mengingkari karena kita sendiri adalah punya tarekat. Ya, jangan kalian ingkari adanya tarekat Naqsyabandiyah. Bapak Maulana Syekh mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah cuman secara terbatas. Jangan kita ingkari. Begitu maknanya. Kita lanjutkan. Innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannati ya ahlal jannah, ay ahli surga. Firman Allah nanti dalam surga. Fayaquluna labbaik rabbana wa sa'daik. Inggih Allah, labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya kena labbaik. Kayak orang haji, kayak orang umrah. Inilah doa yang dia baca. Labbaik Allahumma labbaik. Inggih desir Allah, kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi undanganmu. Itu makna daripada labbaik. Ya. Kenapa kita mengucapkan seperti itu? Ya karena kita pernah diundang. Siapa yang undang kita? Ya Allah. Siapa yang menyampaikan undangan? Yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Itu yang menyampaikan undangan. Anda datang ke masjid waktu Jumatan, siapa yang undang Anda? Siapa yang undang kita? Ya Allah juga. Hakikatnya undangan dari Allah. Tapi undangan Allah disampaikan oleh saudara merbot. Hayya 'alas shalah. Kan merbot undang tenang. Ya, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang ke Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang undang kita? Hakikatnya Allah. Tapi undangan Allah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Rabbana taqabbal minna apa kata ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sampai ayat wa arina manasikana wa tub alaina. Arina manasikana. Ya Allah, selesai kaji pihak Ka'bah wah sesuai perintah dan kaji Allah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kaji nunas, terimalah amal ibadah perbuatan kami ya Allah. Barulah Nabi Allah Ibrahim mohon kepada Allah, arina manasikana, ajarkan kepada kami manasik itu. Akhirnya diajarkan oleh Allah. Singkat cerita, diperintahkan Nabi Allah Ibrahim
untuk mengundang, untuk memberitahu semua yang ada di dunia maupun yang belum ada di dunia. Naiklah Nabi Ibrahim. Satu riwayat mengatakan beliau naik dari Jabal Abi Kubais yang ada di Mekah. Satu riwayat lain mengatakan beliau naik dari makamnya itu, batu. Makam tempat berdiri kena makam. Makam tempat berdiri Nabi Allah Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Itu jadi lagannya. Mau nembok bagian sini, naik batu itu. Mau nembok bagian sana, muter batu itu. Batu keramat, ya kan Nabi aran ya. Namanya saja Nabi. Kita di Lombok ada batu yang ngelining. Ya, ada batu ngelining. InsyaAllah lah nanti lain waktu saya ceritakan. Itu kehebatan Lombok. Itu keistimewaan pulau Lombok kita ini. Ada batu yang luar biasa. Tapi ada yang bisa diceritakan, lebih banyak yang tidak bisa diceritakan. Nah, terus bagaimana? Paling bagus tidak usah kita ceritakan. Kan itu paling amannya nih. Nah, naiklah Nabi Allah Ibrahim. Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Manusia panjang Allah Ta'ala selesai pihak Kaabah temanikan si Allah Ta'ala undang si daripada aneh bupada letih. Itulah undangan siapa? Undangan Nabi Allah Ibrahim yang menyampaikan undangan dari Allah. Fahujju pada letih bahasa tidak. Aneh letih jo Kaabah pada baru jarak ke miak wanewa. Selesai kuah miak temanikan kisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sanalah kita menjawab. Di sanalah orang-orang menjawab, yang sudah ada di dunia menjawab, yang belum lahir ke dunia menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Nggih Allah, kami penuhi panggilan dekat ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Tujuan kami ke Mekah tidak ada lain selain memenuhi panggilan-Mu ya Allah. La syarika lak, tidak ada yang lain. Kami ke Mekah bukan untuk cari kocor kuning ya Allah. Kami ke Mekah bukan untuk cari tasbih koka maupun tasbih tolang onta ya Allah. La syarikalah. Nah, ini pengajian khusus itu ya, panjang lebar pengajian tentang haji. Tapi inilah gambaran penjelasan daripada labbaik, ucapan untuk memenuhi panggilan Allah. Waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan undangan dari Allah, saya belum lahir. Mami tuan Anda belum lahir. Terus siapanya yang menjawab? Nah, ini kajian tarekat sudah ini ya. Tidak bisa Anda pahami ini kalau dengan hanya ngaji syariat, ngaji pakai saja. Anda akan ngerti itu. Saya belum lahir, Nabi Allah Ibrahim pirang jaga. Anjani belum ada. Ya. Belum ada, Anda, saya, papu-papu kita belum ada. Tapi Nabi Ibrahim Allah sudah mengundang. Terus siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah hakikatul insan itu. Yang menjawab adalah roh kita. Yang menjawab adalah batiniah kita. Itulah yang menjawab. Bukan jasad. Kan jasad saya baru 46 tahun. Jasad kau baru umur kira-kira ini selikur tahun. Atau selai tahun. Atau yang usia 70 tahun. Baru jasad kita baru 70 tahun. Sementara undangan sudah ribuan tahun. Lalu siapa yang menjawab? Itulah hakikatul insan. Hakikat jadinya manusia, itulah yang menjawab saat itu. Tatkala masih belum menjadi insan, belum menjadi manusia, masih dalam bentuk roh, itulah yang menjawab. Tapi karena roh itu sekarang ada di jasad, ikutlah jasad juga sampai ke Mekah. Yang menjawab adalah hati, yang menjawab adalah batin, yang menjawab adalah rohani kita yang menjawab. Di nawak ya, yang menjawab adalah roh kita dulu. Sebelum kita itulah yang menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka
labbaik. Itulah yang menjawab. Nah, makanya tatkala kita ke Mekah Al-Mukarramah harus kita satukan hati, kerisa ate. Nah, sehingga kata siapa? Kata guru kami di Mekah itu, Maulana Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Beliau berkata, kenapa tatkala kita tawaf itu kita muter ke kiri tawaf kan? Enggak ke kanan. Biasanya ibadah-ibadah ke kanan muternya. Hanya tawaf yang ke kiri, yang lain selalu ke kanan, bukan ke kawan, ke kanan. Tapi ajaibnya kalau Ka'bah ini tatkala tawaf kita ke kiri kata beliau. Ternyata jawabannya apa jawabannya? Kata beliau waktu kita haji tafsir dulu. Kita haji tafsir Jalalain di beliau tiap pagi setelah salat subuh di Masjidil Haram. Dan kita haji kitab hadis Sunan Tirmizi. Ada 2 kitab dihaji pagi itu sama beliau ya. Kita haji tafsir dulu, baru kita haji hadis Sunan Tirmizi. Tapi agar kalian tahu, kenal siapa beliau, 1 ayat itu Masya Allah 2 minggu pun selesai. 1 ayat. Kenapa? Karena itulah hebatnya ya Allah, ayat ini dengan ayat ini semua dia kaitkan. Pakai bahasa Arab lagi ngajarnya. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Inggris, bisa juga pakai bahasa Urdu. Bahasa India juga bisa dia pakai cewel nih, panin nih ditelabahi. Apa aja guni namun bahasa India. Masya Allah, luar biasa. Dan orang-orang yang ngaji di beliau mau pakai bahasa Arab, lebih-lebih kalau dia pakai bahasa gubuknya, desanya bahasa Urdu, bahasa India. Masya Allah, selapu dengan sengaji nundara bayin dek ngangas. Jadi duduknya bukan seperti ini. Duduknya itu langan lewat teres ndarak wayin karena padat orang duduk. Dan semua orang yang ngaji ngangkat kaki sebelah seperti karena padatnya. Karena senangnya berebutan orang ingin dekat kepada beliau. Karena kalau ngaji dalam Masjidil Haram kan terbatas speakernya. Tidak seperti konser dangdut semau-maunya, enggak. Terbatas, pakai wireless yang kecil lagi. Makanya berdesakan. Semua yang ngaji ngangat, kayak terhipnotis dia. Dan kita yang tidak paham dengan bahasanya, enak dan senang kita dengar. Nanti Anda mungkin cari di YouTube, siapa namanya? Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Bisa Anda cari nanti supaya Anda tahu, mungkin ada rekaman-rekamannya. Semasa saya ada rekamannya tapi dalam bentuk audio, CD audio, belum berbentuk video. Dan beliau kasetnya paling mahal. 1 kaset itu harganya 400 real. Kaset-kaset yang lain berapa harganya? 5 real. Bunyiwah 400 real harganya. Begitu berapa ratus ribu kali lipat harga penjualan kaset CD audionya. Nah, kata beliau tadi, kenapa kita tawaf ke kiri sana? Kata beliau itu adalah untuk mendekatkan Baitullah yang ada di raga kita dan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Kan Ka'bah namanya Baitullah. Ka'bah artinya merapat. Itu namanya Ka'bah, Muka'ab, segi 4 namanya Muka'ab. Merapat Ka'bah. Tapi aslinya Baitullah. Baitullah yang ada di jasadmu kita dekatkan dengan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Iya buat motor juk kiri. Qulubul mu'min aten tene adalah Baitullah. Apa arti rumah Allah? Yang ada di sana hanyalah Allah. Rumah bupati, berarti siapa yang ada di sana? Ya bupati. Berarti tidak ada Jokowi di sana. Tidak ada camat, tidak ada kepala desa, tidak ada kawil, tidak ada Pak RT. Yang ada adalah bupati. Ngerti? Baren bembe, arak sampi itu, ya tidak ada. Arak manuk, ya tidak ada. Kandang ayam, berarti tidak ada sampi, tidak ada bembe. Nah, demikian juga Baitullah maknanya adalah
Yang ada di hati kita adalah Allah. Jangan ada hasadnya, jangan ada dengkinya, jangan ada dendamnya, jangan ada sifat-sifat mazmumat, sifat-sifat tercela. Itulah makna hikmahnya kita mutar ke kanan seperti itu untuk mendekatkan Baitullah yang ada di jasad dengan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Bisa Anda terima? Sekalipun tidak bisa, tidak apa-apa. Dengar-dengar dululah. Anda bingung nanti ya. Nah, itulah hikmahnya. Yang kedua, saya dengar juga beliau, kenapa Ka'bah ini tidak di Indonesia, kata beliau. Karena waktu ngaji pagi yang paling banyak adalah dari Indonesia. Paling banyak ngaji kalau pagi subuh yang dari Indonesia. Kalau yang paling banyak dari Jawa, teman-teman dari Jawa yang banyak. Kalau dari Lombok ya beberapa orang, tidak begitu banyak. Ya, tidak begitu banyak. Kalau teman-teman dari Lombok bisa kita hafal lah. Ya, kita orang Batur Lombok ngaji, bisa rajin ngaji. Saya hafal sampai sekarang masih saya ingat. Jadi kenapa? Karena kali sholat dia masuk jam 7. Di sana selesainya Masya Allah 6:30. Jadi kurang-kurang semangat. Ya abot tengah ngaji ya. Masih demen-dedem, masih pikiran penyampah aja aduh. Males tuh ngaji ya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah kami sering ngaji ke sana. Tiap pagi. Klemak kecuali pagi Jumat. Yang kedua, kenapa Ka'bah tidak di Indonesia, di tempat yang aman, yang rindang, Masya Allah, banyak airnya, banyak tumbuh-tumbuhannya. Mau cari apa di Indonesia ada, duren ada, di Mekah ada. Mau cari ada segala-galanya. Kenapa tidak di sana? Kenapa di Mekah Al-Mukarramah yang tandus, kiri gunung, kanan gunung, julumudi gunung, tandus, tidak ada apa-apanya. Nah, jawab beliau adalah supaya orang yang datang ke Mekah tidak niatnya untuk selain memenuhi panggilan Allah. Mau ke Mekah cari duren, ndarak duren. Mau ke Mekah untuk cari tereng, ndarak tereng. Mau ke Mekah mau cari apa, ndak ada tandus, ndak ada apa-apa. Itulah di antara hikmah kata beliau, Allah menempatkan Ka'bah di tempat yang tandus agar semua orang yang datang ke Mekah tidak ada lain hajat, niat, tekadnya selain untuk memenuhi panggilan Allah. Itulah makna daripada labbaik la syarika laka labbaik itu. Ya ahlal jannah fayaquluna labbaik, nggih disida Allah. Kaji penuhi panggilan dekaji ya Allah. Wa sa'daik, dan demikian juga sa'dun, kebahagiaan hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kami siap bersyukur, berterima kasih yang luar biasa atas apa? Atas kebahagiaan, keberuntungan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur, labbaik wa sa'daik, nggih disida Allah, kaji penuhi panggilanmu, dan alhamdulillah kami telah menerima dan mendapatkan sa'daik, yaitu kebahagiaan yang Allah telah janjikan. Wala khairu fi yadaik, dan semua kebaikan hanyalah milik Allah. Kebaikan manusia tidak ada, yang punya kebaikan hanyalah Allah. Kebaikan manusia hanya sebatas, tidak seberapa. Fayaqulu hal raditum, lalu Allah lagi berfirman kepada orang-orang yang berada di sorga, termasuk kita nanti, amin. Fayaquluna wa ma lana la narda, Allah bertanya, hai kalian para penghuni sorga, ridhokah kalian ditaruh di sorga ini? Fayaquluna, semua nanti kita menjawab, wa ma lana la narda, lalu apa saja apa yang kami tidak ridai ya Allah. Maksudnya kami reda. Apa yang disebabkan diridai ya Allah? Tidak ada, bahasa kita. Wa qad a'taitana ma lam ta'ti ahadan min khalqik, sesungguhnya engkau ya Allah telah memberikan kepada kami semua
apa yang engkau tidak pernah berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu dan ciptaan-ciptaanmu. Nah, itulah jawaban kita nanti di hari akhir, di sorga. Fayaquluna, kalau al-maghfurlah itu, kalau dalam sorga itu yang sering ulang-ulang bahas adalah ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu salamnya Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam dari Allah kepada ahli sorga. Nah, makanya al-maghfurlah sangat menggah beliau kalau ada yang salah caranya mengucapkan salam atau menjawab salam. Menggah beliau. Beliau pernah jagur TV sampai bengkak tangan kanannya. Kenapa? Karena mendengar ada kiai di TV salah caranya bersalam. Assalamualaikum, mentelah. Wakaf. Warahmatullah, parkir. Wabarakatuh. Tidak suka beliau seperti itu. Akhirnya, tatkala beliau mantu TV, itulah cara kiai yang pidato di TV salamnya kayak tadi. Karena ghirah namanya. Apa arti ghirah? Cemburunya kepada ajaran Allah. Dia jagur TV itu sampai bengkak tangan kanan Bapak Maulana. Luar biasa ya. Dek tak unik kayak cerita melamun al-maghfurlah Bapak Maulana. Salah salam TV dia jagur. Ini yang menyebabkan orang salah caranya bersalam. Ternyata ngene angkun bersalah. Itu kesalahan salam. Di TV lagi. Ya kan? Tidak offline, tidak nyata. TV dia dengar salah bersalam. Menggahnya luar biasa. Al-maghfurlah Bapak Maulana. Itu apa namanya? Ghirah. Apa arti ghirah? Cemburu. Cinta kepada ajaran Allah yang dinodai. Ajaran Allah dinodai. Ajaran Allah larangan Allah dilakukan. Perintah Allah ditinggalkan. Oh, menggah luar biasa al-maghfurlah Bapak Maulana. Kenapa? Karena ghirah. Karena cemburu. Karena cinta. Kayak anda nadi. Arak tomberangan lah. Buat narak serepam doang. Mulai mah taik darak ni dapat sekedik. Pada sekedar teingatan beraya. Ini temelek apa? Kan ini temelek si watur nak cuma pedasan. Bisa saja dia pedasan. Iya entek ruan beraya ni. Nek ngolok sebenarnya no. Mau olok anda sebenarnya. Akan tetapi karena anda cemburu, Masya Allah, menggah anda. Marah kalian. Itulah namanya cemburu. Ya. Orang laki-laki yang la yadkhulul jannata dayyus dalam hadis. Dayyus. Orang yang tidak memiliki cemburu. Tidak akan masuk surga laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu. Senina terpelauk pedaya happy saja dia. Maraunin bahasa Sasak kena aduh masih jo onos kandik kunin ya. Ndek ni onos tambah kena kata. Itulah kata orang Sasak ya. Ndek kembe kerana sede kena Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, jadi tidak cemburu dia. Jadi ini wajib bagi kita laki-laki memiliki sifat cemburu. Cemburu kepada siapa? Ya istrinya. Cemburu kepada siapa? Kepada putrinya. Ndam cemburu jog berayam yang dia nek menu. Pari rekat, pari rau. Saya cekat, saya mau berkat la ilaha illallah. Bau jari senggeger ni. Nani melek dengan lagu ada janjimu adalah kalah janji caleg. Belen orang-orang seperti itu. Tapi kalau ini dengan ya ndak ndak main gombal dia, tapi main sekak seter. Tamrari wah lemak bian. Pokok dek tahanangan keni. Wah pire wah telu jelo wah 2 minggu lebih sekedik ini. Dek tahu mangan, dek tahu ngenem, darah angan ketenduk, darah angan ketedam kamu doa. Nah, ini asli ini. Pokok malam Jumat lemak juga.
Darat regaan. Nah, berarti orang serius. Tapi kalau ada laki-laki yang menyanyi lemak engkah mi'rat apun engkah mulut. Engkah Ramadan, engkah Syawal, jual bulan gawe nono ya. Nah, itu sudah ciri laki-laki yang tidak serius. Perempuan itu mengharapkan, membutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari kalian. Serius pokoknya tak kunci no. Lakat lengek-lengek. Lakat berminggu pokok serius insya-Allah. Kalah dengan sak gombal-gombal no isin. Ada adik teman saya di Mekah Al-Mukarramah. Tamat di Mahat di sini sudah masjid ini. Sering saya ceritakan kalau mahat-mahat yang dulu itu bisa dia kalahkan saingan polisi, saingan adik-adik. Sak biasin midang, peta anjok pondok, madah ini bukan mahasiswi, madah talibat ini. Talibat ini saya lihat pidang bilang minggu tatungan kepeng polisi. Litin midang pakai motor polisi berikan uang luar biasa. Keker memang nina endah enggak terangan polisi ni enggak melek dia endah. Nah, singkat cerita adalah tulap mahat. Itulah yang menaruh hati panggung angan nelik nina ni. Lagu tengah-tengah tendik mama ni. Tengah-tengah tendik. Kenapa? Karena jauh midang adalah sepeda ringgeno jauh ni midang. Sepeda ontel itu ya. Ya, kadun lalu midang. Litin midang malik kering doang berpir kering. Polisi pakai motor dinas. Datang membawa uang. Kalau ini datangnya ngerepotan. Ialah mama ngerepotan. Penampilannya sudah seperti itu dia. Lagu saran angan nohane. Saran angan kaya ndak mau menyerah. Bilangan datang. Andi kayak tengat doang sekali katanya. Ya Allah telang lapah telang lelah. Lagu bilang kelalu kewak enggak naik ingat kan di mele yak tamu jebat. Selalu orang sepeda kan. Nah, singkat cerita alhasil ada teman mondoknya di sana yang barang kan cia mahadah itu. Ialah langana, ia langan bau nyambung lah menu. Nyambung. Tatkala mau berdait apa ini bukan gombal dia. Pokok mele merarikkan cia aku. Kayak tadi sudah gombalnya dia itu. Pokok selama kelite jo kete wah pira kali pira bulan kelite kedai jo bari lagu di mah bae ingat andi ingat kedua sekali ado iya jadi awat batuk kah waya. Lagu ni mah bae kemai angan mandi metau angan alhasil kesimpulannya bahwa barulah dia jujur sebenarnya si kangen. Bilang kelite jo kete pokoknya enggak nangan lemak baru sugul pondok sampai tak enggak lain oleh malik enggak liangan kamu doang. Bu nani meleng kemarari bu pire isi ke lamar. Pire sat janji si polisi no loi ansino si ke beng. Nah ini namanya butuh seriusan. Mungkin polisi ini yang datang hanya datang atung kepeng. Tidak pernah dia mengungkapkan rasa, apalagi cara bicaranya, tidak ada. Litin kedai-kedai, litin ngodot, litin ngupi, litin nyampak, kepeng tebing dengan. Tapi untuk mengungkapkan perasaannya tidak pernah ada. Kan sama juga dengan bohong itu ya. Kalau istilah orang dulu cinta fata morgana namanya itu. Alhasil begitu dia jawabannya. Pira melek apa sawah tebing si polisi no. Kayak loi ansi ino si pokok melek merarikan. Pokok serius. Alhasil mikir malik lemak lalur alhasil melek lah. Apa melek? Peta kemas 17 gram. Bagus teluh lekur kayak beng katanya. Bu lalu singgaan emas indak kakeun. Embe tu ara inak kakeun, embe tak sai keluarga sabde mas singgaan puluh ande kecopok, bu nebeng bu lamar. Iya gue merali, jaga sekarang masih berjodoh dia. Sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu sekarang, ya. Sudah berjodoh dia, alhamdulillah. Mungkin ada anaknya di sini wallahu a'lam. Ya. Kalau ada anaknya ya alhamdulillah, ya. Nanti kalau ada anaknya nanti selaman dengan saya itu ya bapak kena. Bagus. Mama anak yang paling belik itu mama anaknya. Kalau setelah itu saya tidak tahu anaknya. Tapi yang pertama laki anaknya itu ya. Nah itulah
Sebagai bukti adalah butuh keseriusan. Dia perlu gombal-gombal. Anda mau dari sekarang berayan, aduh buang masih, buang energi. Nanti aja. Memang kalau sudah ada niatnya, ada modalnya, baru Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah itulah girahnya Bapak Maulana Syekh. Pokok narak dengan salah jam menggahnya luar biasa. Al-Maghfurlah Bapak Masya Allah, luar biasa. Salah salam beliau jagur tipi itu berembearan kemenggahan kira-kira sekedar salah salah. Apalagi kesalahan-kesalahan yang lebih fatal. Anda tidak sholat, ndik mendait doang, teladar di si Al-Maghfur. Itu kata orang-orang yang dulu, yang ngaji-ngaji langsung di Al-Maghfur tuh kemas Bapak Maulana. Laut dia dajat ilah, ticak di si Bapak Maulana. Didikannya keras, didikannya tegas. Nah, cukuplah sebagai gambaran yang tadi, bahwa orang salah caranya bersalam saja karena cemburunya, cintanya kepada ajaran Allah. Masya Allah, beliau sikat. Nah. Fayaquluna wa ma lana la narda wa qad ataitana ma lam ta'ti ahadan min khalqik. Apa kami yang tidak kami sukai dan ridai ya Allah, sesungguhnya karena Engkau telah memberikan kepada kami apa yang Engkau tidak pernah berikan kepada seorang pun daripada hamba-hambamu. Senang bahagia telah telawan ngeraos bedait kanci ipin surga. Apa lebih bagus, berlebih hebat bertemu dengan punya surga atau surga? Tetap lebih afdal bertemu dengan yang punya surga ketimbang tamu surga. Itu punya kajian panjang lagi bahasanya ya. Yang namanya masuk surga mulia. Lebih mulia lagi bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah. Jangan Anda anggap adalah surga nikmat paling tinggi, tidak. Ini dijelaskan hadis ini. Apa yang lebih mulia dari nikmat surga? Nah, ini dia jawabannya. Fayaqulu, lalu Allah lagi berfirman kepada ahli surga, ala a'tikum afdhala min zalik. Apakah kalian ingin saya berikan yang lebih afdal dari itu? Tadi ahli surga menjawab, alhamdulillah ya Allah, kami ridha, senang bahagia di surga ini karena Engkau tidak pernah memberikan kepada siapapun hambamu selain kami-kami yang ada di surganya. Milim tebing solahan Malik, nggak akan menuh pertanyaan Allah. Fayaquluna ya Rabbana wa ayyu syai'in afdalu min zalik. Nggih desida Allah, apakah ada yang lebih afdal dari surga? Pertanyaan ahli surga kepada Allah. Fayaqulu, langsung Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani. Saya halalkan, saya berikan alaikum kepada kalian ridoku. Fala ashatu alaikum ba'dahu abadan. Saya tidak akan pernah murka kepada kalian semua setelah saya berikan ridoku kepada kalian. Berarti ridha Allah lebih tinggi daripada surga. Tapi kalau kelas-kelas kita masih beribadah mengharapkan surga, itulah ibadatut tujar. Itulah ibadah para pengusaha. Angka usaha songkok li anjani, soal ia laku, ia luik dengan beli. Angka mendek jual gabah, antara dengan beli gabah lah singet tu, dengan jauh beras doang. Berarti anda lihat apa? Labah. Anda lihat hasil. Angka merajin puasa, beli pahala. Kan gitu kan? Itu namanya masih kita berpikir pahala. Apa salah? Tidak salah. Jangan Anda salah terima, tidak salah. Benar juga itu. Kita beribadah karena surga, takut neraka. Itu makamnya kita, kelasnya kita. Masih rajin beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena masih mengharapkan surga, masih takut kepada nerakanya Allah, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kelas orang-orang yang sudah kelas tinggi, kelas-kelas para ulama, para aulia-aulia Allah, mereka beribadah bukan karena surga, bukan karena neraka,
tapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah buktinya ini, bahwa yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada surga adalah ridhonya Allah. Makanya doa munajatnya para ahli-ahli tarekat, khususnya di Naqsyabandiyah, itu adalah doa munajatnya yang selalu diucapkan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, itulah doa munajat namanya. Doa seperti itu selalu dibaca dalam bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Insyaallah waktu lain kita akan bahas. Kita lanjutkan pengajian fikihnya ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi wa anwarihi amin ya rabbal alamin. Wa yundabu liqasidil jama'ati 72, nomor 72 kalau kitab seperti ini. Yang Anwarul Masalik halaman 72 baris ketiga dari atas. Yang belum punya kitab berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahan segera saya punya kitab, ya Allah. Al-Fatihah. Mohon kepada Allah, ya. Jangan hanya mohon kepada inakmu. Sudah berapa kali saya sampaikan itu. Kita biasakan diri, apapun permasalahan kita, lapor dulu kepada Allah. Ya, lapor dulu kepada Allah. Apa permasalahanmu? Sekarang Anda pulang. Apa yang kita butuhkan? Makan, minum, berdoa selangan-langan, ya Allah. Mudah-mudahan tak tekakan sebiak si tikus, ya Allah. Mudah-mudahan saya batur tu balim tu pondok tu kos misal. Mudah-mudahan Nurminah baret tu, mudah-mudahan wah meriap, ya Allah. Nah, begitulah doa kita di perjalanan. Apa permasalahannya pokoknya? Ya, apa permasalahannya? Silahkan, baik menyangkut dunia, lebih-lebih menyangkut akhirat, upayakan, usahakan, utamakan Allah. Ya, itu aja. Ya. Belajar pelan-pelan. Ini langsung tahu. Ya, pelan-pelan. Insyaallah. Al-jibalu minal hasa. Gunung yang besar, tinggi dan menjulang tinggi, ingat itu semua minal hasa, dari batu kerikil yang kecil. Jangan Anda lihat masjid yang 4 lantai yang luar biasa ini, Anda anggap langsung nganjang berdiri tegak kokoh kekar seperti ini. Tidak. Geres beronjok nih, lihat kerikil ini kocet beronjok. Masya Allah, dia lebih kuat dari jasmanimu. Ya, lihat ini semua ini. Dari batu bataku beronjok sekedik berapa puluh tahun sudah ini. Ya, baru bisa seperti ini. Nah, demikian juga dalam belajar ilmu sedikit. Mungkin dalam satu hari, berapa hari kita bisa ingat Allah. Berapa hari dalam segala yang kita lakukan, kita pertama mohon kepada Allah. Terus sedikit demi sedikit. Wa yundabu liqasidil jama'ati al-masyu bisakinatin, dan dianjurkan, disunnatkan bagi orang yang ingin berjamaah ke masjid, ke musola, di mana tempat dia akan bersolat berjamaah, disunnatkan al-masyu bisakinatin, berjalannya dengan tenang, ya, kena sakinah, hatinya yang sukun artinya diam hatinya. Kena di joklau daya angan. Ini sakinah nama. Yang sakinah ini hati. Kalau hati yang sakinah diiringi dan dibuktikan dengan jasmani yang ikut sakinah. Lamun angan tersakinah, mata temilun sakinah. Lagu lamun angan tendek sakinah, dakan dek sakinah lewat engat. Ingat mati selapu sinengat. Boya nek mahadah jauh kitab menintan apunin di Allah, andai ke aku jadi kitab berbeda. Itulah ciri hati yang tidak sakinah. Itu saya dengar dulu dari teman-teman saya itu.
Kan gaya mahadah kan seperti itu. Pokok naik kitab ni kan. Terus ponggok sejadah di sini. Lain lamun mama je lah. Beracun mama. Gaya-gaya mama sandewa haji taklimul muta'alim doangan. Sangat kentara. Kalau tulab yang tidak pernah ngaji taklimul muta'alim. Berajung maju jalan. Enggak nak pelajari apa namanya itu orang maju jalan. Siap gerak. Tapi kalau mahadah talibat, alhamdulillah rata-rata dia selalu begini kita. Apa lilian kita atau berambil wallahu a'lam. I don't know it. Ya makanya ada teman saya usil, alhamdulillah tahun kemarin dia haji. Ya. Tahun kemarin dari KBH dia haji, alhamdulillah. Iya unin berdoa ya. Kalau boyan yang mahadah mentang andikan diriku menjadi sejadah, betapa bahagianya hatiku. Ternyata berkat ilmu yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya mungkin ada anaknya di sini, wallahu a'lam. Ya istrinya juga mahadah juga, kawin masal dia. Ya. Kawin masal. Karena di masa saya dulu ada namanya nikah masal. Saya jadi ketua nikah masal di penamatan saya. Dia kena nikah masal, banin dan banat dianjurkan oleh Bapak Maulana saya dulu. Yang tingkat 4 banin tamat dianjurkan oleh Bapak Maulana Syekh ambil banat yang tamat juga. Tapi syarat luwe an bait tingkat sekek 2. Iya wadaan ruwen ini ya. Saran dengan dimilih lah. Itu kata sampai saya tulis di agenda saya. Di agenda saya Anda lihat agenda saya angkatan 34. Sampai Al-Maghfur lah itu berpesan di Musalla Al-Abrar. Apa kata beliau? Beli gamak rede atengku. Tapi begitu Al-Maghfur. Isi mek bait batur mek mahadah. Luar biasa ini. Beli gamak rede atengku si mek bait mahadah. Sampai begitu pesannya Bapak Maulana Syekh. Ini pesan yang tidak pernah disampaikan oleh orang-orang ini. Kenapa? Kalau ini kita sampaikan banyak yang kebakaran jenggot termasuk saya ini. Kasa istri saya tidak mahadah. Ya kan? Ya, Raden Tuan Guru Bayang istrinya tidak mahadah dia. Mami Patihin tidak juga mahadah. Tuan Guru Gede Sakti tidak mahadah. Mami Samsul tidak mahadah. Masai-masai banyak tidak mahadah istrinya. Berarti ini tidak dapat ridhonya apa Pak Maulana? Tidak berani disampaikan ini kan? Nah, itulah pasen apa katanya? Beli gamak rede atengku. Kalau Anda lihat di agenda saya kan ada kesan, ada apa? Ada pesan. Yang kedua saya cantumkan di sana adalah pesan Al-Maghfurlah ada Bapak Maulana saya adalah tetepan ateme enget nenek. Itu saya cantum di agenda saya. Kalau teman kan macam-macam kesan pesannya. Tapi yang saya ingat itu 2. Bahwa tetepan atenme ingat nenek. Ya. Setelah kita ngaji banyak-banyak coba-coba baca kitab di Mekah, kita tahu apa arti daripada kata Al-Maghfurlah seperti itu. Barulah yang kedua pada tadi, yang pertama beli gamak rede atengku si bait mahadah. Ini susah ini ya. Memang tidak termaktub di wasiat renungan masa ini ya. Tidak termaktub di wasiat renungan masa. Jadi tidak bisa diterima oleh semua orang. Tapi begitulah yang saya dengar. Apakah orang percaya tidak percaya terserah. Ini bukan rukun iman. Ini bukan rukun Islam. Seperti bahasa Tuan Guru Haji Laluan Asasri. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Tapi begitulah yang saya dengar. Demikian juga mungkin saya tamat 435 orang di zaman saya yang tamat tolab dan tolibat. Itulah pesannya Al-Maghfurlah. Sayalah menjadi ketua nikah masal. Makanya masalah luar biasa, keluhan dari ini. Ini yang nikah masal pokoknya panjang lebar. Kalau saya ceritakan mungkin 1 bulan tidak selesai itu. Ya, banyak sekali pengalaman, cerita, pendait, pahit manisnya tatkala menjadi panitia nikah masal itu macam pendait kan coba
Kanca batur. Biasa seperti namanya hidup ya, mesti ada pahitnya, ada manisnya. Apa-apa tak jari. Tidak bisa. Itu harus Anda sadari, Anda pahami supaya tidak stres menghadapi gelombang situasi kondisi di dunia ini. Anda mau jadi tuan guru, Anda mau menjadi ahli ilmu, Anda menjadi profesor, Anda mau menjadi doktor, Anda mau menjadi petani, Anda menjadi TNI, semua ada pahit manisnya. Dari itulah Imam Syafi'i rahimahullah memberikan nasihat da'il ayyam taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Apa artinya? Biarkanlah pagi siang malam silih berganti. Dari zaman Nabi Allah Adam ya ada pagi, siang dan malam. Ya. Ada bulan purnama, ada bulan gelap. Dari zaman Nabi Allah Adam ada pembunuhan, ada kriminal. Ya. Tidak ada pengecualian. Dari dulu sampai sekarang model kejahatan, kriminal, kebaikan selalu ada. Itu akan tetap berlaku juga. Tetap kita akan alami. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang curiga, ada yang kecewa. Ada terpaling berayan, dan lain sebagainya. Terpecat si berayan. Banyak seperti itu. Terus bagaimana? Watib nafsan iza hakamal qada'u. Yang paling penting, benahi dirimu sendiri. Itu kata siapa? Nasihat Imam Asy-Syafi'i. Di kitab beliau namanya Diwanus Syafi'i. Diwan artinya kumpulan syair-syair. Ya kena diwan. Diwanus Syafi'i, kumpulan syair-syair daripada Imam Syafi'i. Ada kitabnya, Anda bisa beli nanti. Ya. Dulu dari Mahat sudah saya beli. Karena Tuan Guru Anas dulu sering menyebutkan Diwanus Syafi'i, Diwanus Syafi'i. Akhirnya masuk ke toko, kita beli kitab seperti itu. Apa yang disebut-sebut oleh masyayikh kita, guru-guru kita, kitab ini kita tulis. Nanti arak kepeng lalu interpretan. Ya sampai di Mekah juga seperti itu. Masyayikh kita ini sebut kitab ini, tulis. Arak kepeng lalu interpretan. Ini kemudian kita penuh. Nah, apa nasihatnya? Da'il ayyam taf'alu ma tasha'u watib nafsan iza hakamal qada'u. Panjang syairnya, tapi itulah poinnya. Nah, jadi yang sakinah itu adalah hati. Jika hati yang sakinah, tentu ciri tandanya diikuti oleh anggota yang sakinah. Ini aglabiahnya. Nanti ada yang terkadang jasadnya kelihatan sakinah, tapi hatinya, Masya Allah, buas, wahsyah. Ya, bisa seperti itu. Kalem, lembut, adem, kelihatan zahirnya, tapi hatinya selalu ingin menerkam. Itulah cara-cara siapa? Orang-orang yang tidak baik seperti itu dia. Kalau nyangkan kebe, nyangkan pedasan, be tempuluk kuncin motor. Kan begitu. Kalem dia ya. Atau ada orang yang lepaskan Anda seher, begik, kalem dia, khusyuk, tak jauh dirinya, kalem, tapi hatinya ingin menerkam Anda. Mungkin bahasa saya, jumati mah tebuye wah nyiwa. Isi gadak, isi meri. Tapi dia sukun, masalah tawadu kelihatannya. Bisa juga, ada juga seperti itu. Tapi begitulah secara aglabnya, hati yang sakinah, otomatis anggota badannya juga ikut sakinah. Ini disunatkan kapan ini? Tatkala bepergian untuk menuju sholat jamaah. Bisakinatin wa yuhafiza, demikian juga wa yuhafiza disunatkan melihara ala idraki fadilati takbiratul ihram, selalu menjaga untuk bisa menjumpai kelebihan fadilah daripada takbiratul ihram bersama imam. Berusaha alias aruan datang. Berusaha apabila sembahyang berjamaah kita harus ikut takbiratul ihram dengan imam. Wa tahsulu, kapan baru dikatakan makmum itu mendapatkan fadilah kelebihan takbiratul ihram? Wa tahsulu bi an yastagila bit taharrumi akibat taharrumil imami. Bisa Anda dapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam
sekiranya engkau menyibukkan dirimu dengan takbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini kata imam, selesai imam langsung Anda. Baru Anda mendapatkan fadilah takbiratul. Ini lagunanya Allahu Akbar kata imam, payen buka SMS dulu. Saya ingin SMS. Atau ndek mengas SMS mati me HP dulu. Mati me HP macam itu bisa tidak mendapatkan fadilah daripada takbiratul ihram. Ingat dalam hukum fikih sudah mungkin pada pembahasan yang lalu, semua perbuatan solat dari takbir sampai salam, jika Anda berbarengan hukumnya makruh. Rembak pergerakan, rembak bacaan, rembak barisannya, hukumnya makruh. Anda bersab dengan imam, tapi Anda lurus. Tumitnya sama dengan imam, dengan makmum. Tidak sampai batal. Makruh. Tidak mendapat pahala jamaah. Akan tetapi jika tumitmu lebih depan walaupun sedikit dengan imam, maka batallah solat kalian. Anda di atas misalnya, saya di sini menjadi imam, Anda solat di sana, juluhan tahu batal. Jadi ukurannya apa? Tumit. Bukan jadi ukurannya adalah jemarinya, tapi tumitnya. Sejajar antara tumit imam dan tumit makmum tatkala berdiri, solatnya sah tapi makruh. Jamaahnya sah tapi makruh jamaahnya, tidak mendapatkan pahala jamaah. Itu namanya makruh. Nah, makanya kesimpulannya semua perbuatan, ucapan, bacaan tatkala kita solat berjamaah kalau barengan dengan imam hukumnya makruh. Kecuali takbiratul ihram dan amin. Pada amin kita disunatkan bareng-bareng kanca imam. Waladhdallin. Berikan imam dulu bernapas. Jangan disambut langsung amin. Alur imam berembuk sekedik dulu. Waladhdallin. Sunat kita Rabbi ghfirli wali walidayya. Amin. Sunat barengan antara imam dan makmum hanya pada amin. Yang kedua pada apa tadi? Takbiratul. Nah, pada takbiratul ihram, jika takbiratul ihramnya imam berbarengan dengan makmum, salah. Jika takbiratul ihram makmum berbarengan, bersamaan, A-nya, A pada Allah itu bareng antara makmum dengan imam, maka batallah solatnya makmum. Seperti itu. Berarti hukumnya berapa? Ada yang batal, ada yang sunat, ada yang makruh. Dalam masalah apa ini? Dalam masalah rembak-rembak bacaan, pegawaian maupun barisan tatkala sembahyang berjamaah. Bagaimana bisa Anda cerna? Paling sekali. Apa hukum bareng-bareng takbiratul ihram kanca imam? Batal. Nah, ini mungkin bahasa gampangnya. Saya batal, Anda sebagai makmum, imam tidak ada masalah. Imam mengatakan A pada takbir Allahu Akbar, makmum juga sama bareng-barengan A-nya, batal solatmu makmum. Di mana sunatnya bareng antara imam dan makmum hanya satu pada amin doang. Waladhdallin, amin, bareng-bareng. Sunat papa amin ya. Beton batal baru takbiratul ihram. Sekarang pada bacaan, pada pergerakan bacaan bareng mace kanca imam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Anda juga baca alhamdulillah, makruh hukumnya tidak sampai batal. Tidak sampai batal. Demikian juga barisanmu bareng kanca imam, makruh.
Atau demikian juga dalam pergerakan Allahu Akbar barengan. Itu juga makruh. Nah, sampai di sini dululah insyaallah, nanti kita lanjutkan ya, karena fikih memang membutuhkan pikiran yang jernih ya. Pemikiran yang jernih, tapi jam sudah menunjukkan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam nafa'ana bima 'allamtana rabbil alamin wa qarabatina